Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan klip pembelajaran PIP ini. Eh, Setelah permasalahan tadi, yang terakhir adalah terkait dengan kebijakan. Cukup banyak permasalahan dalam bidang kebijakan ini dan solusi-solusinya. Nah, bagian terakhir yang tidak kalah pentingnya yang perlu kita lihat adalah terkait dengan kelembagaan pertanian atau petani di Indonesia ini. Mari ya, kita coba lihat satu persatu terkait kelembagaan. Kelembagaan dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Kita lihat visi dari departemen atau kementerian pada waktu itu adalah peduli terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan birokrasi yang bersih dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Misinya ada 4, mewujudkan birokrasi pertanian yang profesional, memiliki integritas moral yang tinggi, mencukupi pangan bangsa, ini terpenting ya, berbasis data. Jadi pangan, di satu sisi pangan bangsa terpenuhi dan kesejahteraan petani tercapai. Pengembangan petani dan hasil pertanian berbasis pedesaan yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan, memperjuangkan kepentingan petani dan pertanian Indonesia dalam sistem perdagangan internasional. Jadi sasaran ekspornya udah nampak ya. Solusi pertama, menerapkan birokrasi yang bersih, amanah tadi ya, memberdayakan semua stakeholder, dari mulai tingkat jajaran kementerian sampai ke yang paling bawah itu petani. Membangun agroindustri, ini penting nih. Jadi pertanian sekarang udah tidak main-main lagi dah, skalanya udah industri. Menggalakkan pertanian yang berbasis pada konservasi, ya betul. Kalau ingin berlanjut, tentu aspek konservasi harus diperhatikan. Dikembangkan sistem pertanian ramah lingkungan. Sama ini, konservasi tadi, berusaha melindungi, memperbaiki kalau ada terjadi kerusakan. Dan yang ramah lingkungan atau organik ini dijamin akan menjamin keberlanjutan atau kelestariannya. Perencanaan dan implementasi RT/RW yang konsisten, ya saling duduk bersamalah. Semua sektor di Indonesia ini duduk bersama di setiap level untuk menyusun rencana tata ruang wilayahnya dengan baik. Dan kalau dapat ini tidak usah berubah lagi lah. Revisi-revisi kecil itu wajar. Solusi kedua, dukungan sistem insentif dalam implementasi produk-produk komoditas unggulan. Jadi kalau petani yang mendukung tadi misalnya sudah ditetapkan untuk kubu raya misalnya padi, petani yang menanam padi itu dikasih insentif. Selain ada kepastian harga, pemanfaatan lahan tidur, ini penting nih. Jadi sebagian yang tadi 5 juta tadi buruh tani dari 25 total, 20 punya lahan, yang 5 tidak punya. Nah ini akan punya lahan sendiri. Nah, bagaimana aturannya? Tentulah tadi ada undang-undang agraria. Saudara-saudara kita yang sedang ini diberi tanggung jawab untuk mengelola lahan di Indonesia ini di Kementerian Badan Pertanahan dan Agraria ini untuk mengaturnya. Reforma pertanahan. Nah, kemarin beberapa waktu Presiden ada membagikan sertifikat PRONA ya istilahnya. Itu mudah-mudahan kalau benar, dan sebagian adalah sama dengan misalnya waktu program transmigrasi, 2 hektar setiap kepala keluarga. Nah itu luar biasa dampaknya, yakin. Namun kemampuannya perlu disupport lah. Satu kakak untuk membuka 2 hektar itu bukan gampang, berapa modalnya dan sebagainya. Tadi makanya perlu berkelompok, terus saling terintegrasi. Sistem pendidikan, nah ini memang kondisinya seperti itulah. Saya pernah waktu itu cuma tidak sempat dapatkan perbandingan usia petani. Usia petani ternyata 60 atau 70% itu berusia lanjut. Sedangkan yang muda-muda itu sedikit sekali. Karena tidak menarik. Kalau pertanian seperti ini, mana anak muda mau tertarik untuk berkecimpung atau terjun di bidang pertanian. Tapi kalau dikasihkan sukses story tentang petani-petani yang berhasil menjadi jutawan dari bertani,
bertanam misalnya jambu kristal, bertanam kurma, bertanam apa lagi. Banyak usaha-usaha tanian yang mempunyai hasil yang memuaskan. Saya yakin itu akan menggugah pemuda-pemuda lain untuk terjun ke bidang pertanian. Pembinaan motivasi, etos, wawasan, ya betul nih, penguatan organisasi dari jaring pertanian. Jadi dari materi-materi ini, saudara yang berasal dari desa, yang orang tuanya masih punya lahan, silakan coba ditanamkan dari sekarang. Bukan jadi pencari kerja, tapi pencipta lapangan pekerjaan. Jadi nanti orang yang bekerja dengan kita, lalu kita masuk ke tataran agroindustri. Oh, subhanallah, mudah-mudahan terkabul. Mendorong peran lembaga keuangan, mendorong penguatan modal, lah ini memang pemerintah perlu turun tangan lah nih. Perbankan dulu dikasihlah jaminan, yakinlah, tidak akanlah 100% gagal semua kan, tidak. Pemerintah juga kan punya informasi pendukung tentang kondisi iklim dan sebagainya, yang membuat yakin bahwa usaha ini 90% berhasil. Gitu. Kalaupun gagal kan tidak akan langsung nol, paling tidak 60%. Mengembalikan pinjamannya dibagi 2 misalnya, atau dikasih grace period dan sebagainya. Kelima, pasar alternatif, rantai tata niaga, ya betul lah. Kalau produk-produk yang sudah bisa kita hasilkan sendiri, coba impornya dikurangi lah. Dibiasakan dulu. Saya teringat waktu pernah kuliah dengan Profesor Rohmin Dahuri itu, di India itu ada produk Jeep Tata namanya. Itu awal-awal produksinya, kata beliau, kata Prof. Rohmin, itu semuanya bunyi. Jadi kalau dia jalan tuh jadi kayak pasar malam. Buat berbunyi, body, krak-krik, malah klakson satu-satunya yang tidak berbunyi. Luar biasa kan? Teruk benar kata orang kita kan? Nah tapi sekarang produknya, karena orang India mencintai produk itu, dia beli. Dengan dia membeli produk itu punya modal untuk melakukan riset, memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Sama dengan Malaysia, Protonnya. Maju sekarang Proton itu. Dan kebetulan juga bagusnya pemimpin-pemimpin mereka pakai produk itu. Tapi memang udah sangat maju teknologinya. Karena itu tadi, mereka pakai, mereka beli, akhirnya industri punya modal untuk melakukan riset lagi, menyempurnakan yang kekurangan-kekurangan. Nah ini harusnya sama seperti itu, pertanian. Makanlah berasnya agak-agak ini sedikit, biasa makan. Nanti petani itu dapat lagi meningkatkan varietas yang bagusnya apa semua. Akhirnya itu memang perlu pengorbanan ya, pengorbanan dan kebersamaan. Ini apa nih? Contoh-contoh LSM pertanian. Serikat Petani Jawa Barat, Serikat Petani Pasundan, Ikatan Petani Pengendali Hama, ya. Contoh-contoh aja nih. Oh, masih banyak ya, banyak sekali. Program 100 hari tadi disebutkan, ini ada program 100 hari. Ini pada masa ke pemerintahan atau kementerian kapan ini, di slide ini tidak disebutkan. Ini yang 1 tahun, ini yang 5 tahun. Koordinasi internal, oh ini sekjen. Oh ini lebih sifatnya penjelasan tentang organisasi di kementerian ya. Kita lewatkan saja, nanti saudara baca saja ya. Public Relation, Peduli Petani, Dirjen terkait, perbaikan dan pengendalian kebocoran anggaran, itu Irjen. Irjen juga sama dengan pemeriksanya, market, dan sebagainya. Edukasi desa agroindustri, Dirjen terkait juga mengembangkannya. Ya, sama. Advokasi petani. Ini masing-masing siapa yang bertanggung jawab lah istilahnya. Kelembagaan petani, sosialisasi budaya bersih. Ini kan mungkin ini paparannya memang dari apa? Dari kementerian. Oke, mungkin itu aja tambahan terkait kelembagaan. Tidak semuanya dapat saya jelaskan karena keterbatasan pengetahuan saya juga. Karena ini sangat kental tentang birokrasi di kementerian. Tentu
karena saya bukan orang atau pernah bekerja di kementerian atau di departemen, saya tidak terlalu paham semuanya. Tapi yang jelas pemerintah sudah menyediakan siapa-siapa yang bertanggung jawab, yang memikirkan itu, dan mudah-mudahan kita harapkan terjadi jalinan informasi yang jelas antara birokrat di kelembagaan di kementerian dengan akar rumput sampai ke tingkat petaninya, sehingga apa yang direncanakan diimplementasikan dengan mudah, sehingga pembangunan pertanian di Indonesia ini akan mencapai cita-citanya. Kita kembali bisa bersuasembada, paling tidak mungkin kembali swasembada beras, karena ini makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Terus misalnya swasembada buah-buahan atau apa, produk-produk kita menjadi produk-produk peringkat dunia, regulasi-regulasi pasar dunia itu juga harus diikuti, diperhatikan, jangan sampai kita kena sekat, tidak bisa ekspor karena ada hal-hal yang diatur dalam regulasi secara internasional yang tidak kita penuhi. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena terus terang keterbatasan pengetahuan yang saya miliki. Namun saya tetap berdoa semoga apa yang kita buat dalam klip pembelajaran ini adalah sedikit manfaat untuk saudara. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.